Tiga jenazah kru TV One korban laka tol Pemalang sudah diambil keluarga dan manajemen TV One. Jenazah korban meninggal Sunardi, sopir, dibawa ke kampung halaman di Magetan, Jawa Timur. Jenazah Marwan, kameramen TV One, dibawa ke Depok, serta jenazah Alwan Syamidi, kameramen TV One, dibawa ke Bekasi. Sementara korban luka, Gigi Yudhistira, asisten produser, harus dirujuk ke RS Budi Rahayu, Kota Pekalongan. Dan korban luka lainnya, Felicia Amelinda, reporter yang kondisinya sudah membaik, masih dirawat di RSI Al-Ikhlas. Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM, Natalius Pigai mengungkapkan alasannya meminta anggaran dari yang semula 64 miliar menjadi 20 triliun rupiah dalam rapat kerja dengan Komisi 13 DPR RI. Natalius mengaku punya banyak kebutuhan, salah satunya adalah penambahan jumlah pegawai. Selain itu, Pigai pun memiliki rencana besar membangun Universitas HAM. Permintaan anggaran 20 triliun dikritik anggota Komisi 13 DPR Yasona Lauli. Ia meminta Pigai harus realistis membuat anggaran, terlebih APBN tengah mengalami defisit. Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Menemani awal hari Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi terpilih bersama saya, Baby Kristami. Berikut buletin Anyus Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi pada pagi hari ini. Jenazah kru TV One, korban laka tol jalur A kilometer 315 Pemalang, 2 orang telah dibawa ke Jakarta dan 1 lainnya ke Magetan, Jawa Timur. Sementara korban luka masih dirawat di Rumah Sakit Al-Ikhlas Pemalang. Sementara 1 korban luka berat kondisi belum sadar dan dirujuk ke Rumah Sakit Budi Rahayu, Pekalongan. 3 jenazah kru TV One korban laka tol Pemalang, Jawa Tengah KM 315 sudah diambil keluarga dan manajemen TV One. Jenazah Sunardi sang supir telah dibawa keluarga ke kampung halaman di Desa Purwosari, Magetan, Jawa Timur. Sementara jenazah Marwah dan jenazah Alwan Syamidi, kameramen, dibawa ke redaksi TV One sebelum akhirnya diserahkan ke pihak keluarga di Permata Cimanggis, Tapos, Depok, dan Perumahan Asri Pratama, Sukadami, Cikarang Selatan, Bekasi. Saat ini kondisi Gigi Yudhistira, produser TV One, tidak sadarkan diri dan harus dirujuk ke Rumah Sakit Budi Rahayu, Kota Pekalongan. Sedangkan kondisi Felicia Amelinda, reporter TV One, telah membaik dan sudah bisa diajak komunikasi, namun masih dalam perawatan tim medis RSI Al-Ikhlas Pemalang, Jawa Tengah. Menurut pihak TV One, tim ini rencananya akan ke Gresik, Jawa Timur untuk liputan program khusus. Namun saat melintas di Jalan Tol Pemalang, mengalami musibah kecelakaan. Pemirsa, korban jembatan ambruk di Pulau Hatta, Maluku Tengah bertambah menjadi 8 orang meninggal dunia. Sementara korban luka mencapai belasan orang. Jembatan ambruk itu diduga karena kelebihan muatan di saat rombongan calon Bupati Maluku Tengah melakukan giat safari politiknya. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Ambon, TNI, Polri, dan warga mengevakuasi korban akibat jembatan ambruk di Pulau Hatta, Maluku Tengah, Maluku. Total korban meninggal dunia akibat insiden tersebut kini mencapai 8 orang, sementara korban luka sebanyak 11 orang. 2 di antara korban meninggal dunia adalah Andante Janurbati, anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, fraksi PKB, dan Rusan Hurasan, ketua tim paslon. Sementara Bupati Andi Munaswir dalam kondisi selamat. Korban luka umumnya mengalami patah kaki dan tangan serta terbentur pada bagian kepala. Seluruh korban yang tewas dan luka-luka kemudian dibawa ke Rumah Sakit Banda, Maluku Tengah. Yang mengalami patah tulang masih perawatan dan yang pingsan sudah siuman, sudah kembali, dan salah satu korban yang meninggal dunia yaitu dari anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dikembalikan.
Sebelumnya jembatan Pulau Wate ini ambruk di saat rombongan tim pasangan calon bupati dan wakil bupati Maluku Tengah, Andi Munaswir, Tina Elma Teteleta, melakukan safari dan kampanye di kepulauan pada Rabu siang. Peristiwa naas itu di saat warga setempat menyambut calon bupati yang baru tiba menggunakan kapal dan sandar di dermaga. Karena tak kuat menahan beban jumlah rombongan dan warga, tiba-tiba saja jembatan itu roboh dan mengakibatkan rombongan dan calon bupati dan warga ikut tercebur ke laut. Dari Maluku Tengah, Maluku, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, video warga menandu orang sakit menyusuri jalan rusak di Desa Sei 9 Asahan, Sumatera Utara mendadak menjadi perbincangan warga. Setelah pencarian 13 jam, jasad korban tanah longsor di lubang tambang intan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan akhirnya ditemukan. Berikut rangkuman peristiwa selama 24 jam. Video amatir warga yang beredar luas memperlihatkan warga yang sakit ditandu menyusuri jalan rusak dan berlumpur di Desa Sei 9 Asahan, Sumatera Utara. Pasien sakit terpaksa menempuh jalan rusak sejauh 5 km untuk bisa menuju ambulan yang akan membawanya mendapatkan perawatan di Kota Medan. Tak hanya 5 km, jalan rusak ini masih 10 km dan tidak bisa dilewati kendaraan saat hujan turun hingga membuat aktivitas warga lumpuh total. Warga berharap pembangunan infrastruktur yang digaungkan menyasar jalan desa mereka dan segera direspon pemerintah. Setelah pencarian selama 13 jam, jasad korban tanah longsor yang tertimbun di lubang tambang intan di Desa Pungpung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan akhirnya ditemukan. Proses pencarian sempat terkendala akibat kondisi tanah yang labil, sehingga beberapa kali terjadi longsor susulan saat pencarian. Tim gabungan dari TNI Polri beserta BPBD dan relawan mengevakuasi tubuh korban dari timbunan material longsoran di kedalaman 25 meter di bawah permukaan tanah. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan tembok pembatas kantor Bapelkes Provinsi Kalimantan Selatan ambruk dan menimpa 2 unit mobil serta 1 unit Tosa yang tengah diparkir. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menteri HAM Natalius Pigai meminta anggaran 20 triliun rupiah untuk kementerian yang dipimpinnya dalam rapat dengan Komisi 13 DPR RI kemarin. Anggaran super jumbo itu untuk membiayai 200 program yang telah disiapkannya. Pigai juga akan menambah sekitar 2.300 staf baru dan butuh sebanyak 1,2 triliun untuk membayar gaji mereka. Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM Natalius Pigai mengungkapkan alasannya meminta anggaran dari yang semula 64 miliar menjadi 20 triliun rupiah dalam rapat kerja dengan Komisi 13 DPR RI. Natalius mengaku punya banyak kebutuhan dalam kementeriannya sehingga anggaran tersebut perlu ditambah. Salah satunya adalah penambahan jumlah pegawai. Pigai menyebut saat ini hanya memiliki 188 staf. Dengan adanya struktur baru, ia membutuhkan 2.544 staf. Dengan jumlah staf sebesar itu, maka hanya untuk gaji dan tunjangan, kementerian ini membutuhkan lebih dari 1,2 triliun rupiah. Di luar kebutuhan staf, Pigai pun memiliki rencana besar membangun Universitas HAM untuk sosialisasi HAM bagi 280 juta penduduk Indonesia. Di luar kedua hal itu, ia bahkan sudah menyiapkan 200 program untuk kementeriannya. Dalam hitung-hitungan total Pigai, ia membutuhkan anggaran sebesar 20 triliun rupiah untuk menyusun semua program pembangunan di bidang HAM. Pegawai 14 miliar, Pak. Kalau saya punya staf 2.544, maka hanya untuk gaji dan tunjangan itu membutuhkan lebih dari 1 triliun. Konsekuensi daripada penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai, maka hanya gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari 1,2 triliun. Pak Pigai, dikit dong Pak. Pak, dikit dong Pak. Pak, bawa. Pak, dikit dong Pak. Pak, sedikit aja Pak.
Mimpi Pigai mendapatkan anggaran super jumbo untuk Kementerian HAM tidak serta-merta mendapat persetujuan DPR RI. Anggota Komisi 13 DPR RI, Yasona Lawli meminta Natalius Pigai harus realistis kendati mempunyai semangat yang tinggi memimpin Kementerian HAM. Terlebih saat ini, menurut Yasona, APBN tengah mengalami defisit. Karena saya tidak yakin anggaran 20 triliun itu way beyond our bukan tidak masuk akal. Kalau dikerjakan, janganlah. Lebih fokus dulu, lebih koordinatif dalam mewujudkan program yang diulang. Ya bertahap. Jadi bagaimana sinergi awalnya ini secara bertahap, nanti mungkin kalau kementerian ini terus berlanjut 5-10 tahun ke mungkin bisa saja. Rapat kerja perdana antara Komisi 13 DPR RI dengan Menteri HAM Natalius Pigai digelar kemarin di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Selain menjadi ajang perkenalan, rapat ini juga membahas struktural, visi misi, sekaligus usulan penambahan anggaran 20 triliun rupiah yang diajukan Pigai. Dari Jakarta, Henry Aprila, News melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Partai Buruh dan sejumlah federasi serikat pekerja lainnya terkait uji materi Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Usai dikabulkan, massa buruh yang berdemo langsung melakukan sujud syukur. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menggelar sidang putusan hasil uji materi Undang-Undang Cipta Kerja. Uji materi dalam sidang ini dilakukan untuk mengkaji ulang klaster peraturan ketenagakerjaan yang dianggap merugikan kaum buruh. Permohonan gugatan ini dilakukan oleh Partai Buruh dan sejumlah federasi serikat pekerja lainnya. Uji materi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini diajukan pemohon sebanyak 71 petitum yang terdiri dari 7 klaster yang diuji oleh MK, yaitu mengenai penggunaan tenaga kerja asing, perjanjian kerja waktu tertentu, sistem kerja outsourcing, permohonan cuti, upah minimum, pemutus hubungan kerja, dan uang pesangon. Putusan MK ini membuat massa buruh yang berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat tampak sujud syukur dan bersorak ria. Aksi itu dilakukan sebagai bentuk syukur massa buruh kepada MK yang mengabulkan gugatan soal Undang-Undang Cipta Kerja. Bagaimana masa depan buruh dan anak-anaknya nanti ke depan. Dan hari ini kita menangkan. Jadi karena itu kami sangat berterima kasih sekali lagi kepada 9 hakim yang luar biasa. Dan juga tadi saya sampaikan kepada Kapolri. Kapolri yang selama ini mendukung perjuangan buruh untuk bisa tertib dan dapat menyampaikan aspirasi dan pendapat dengan aman dan damai. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, pemerintah akan menghentikan impor anggur Saint Muscat jika terbukti terkontaminasi residu kimia berbahaya. Menurut Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, saat ini Kementan menunggu hasil pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Pasca temuan residu kimia berbahaya atau pestisida berlebihan pada buah anggur Saint Muscat di Thailand, petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun mendatangi sejumlah toko buah di Kecamatan Jiwan, Mejayan, dan Dolopo untuk mengambil sampel buah anggur jenis Saint Muscat asal Cina tersebut. Nantinya akan dilakukan rapid test pada sampel anggur muskat tersebut agar diketahui tingkat keamanan saat dikonsumsi. Para pedagang buah mengaku adanya temuan residu berbahaya pada buah anggur Saint Muscat tidak berpengaruh pada penjualan. Peminat anggur asal Cina itu masih tergolong normal. Sementara Kementerian Pertanian akan menghentikan impor anggur Saint Muscat jika terbukti terkontaminasi residu kimia berbahaya. Menurut Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, saat ini Kementerian Pertanian menunggu hasil pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Nah, kita lagi nunggu hasil dari BPOM ya untuk pengecekan ya. Kalau intinya ya kita kalau memang ada di situ ada pelanggaran atau di situ ada kandungannya tentu akan kita kaji dan akan kita larang. Sudaryono juga mengaku bahwa produksi anggur dalam negeri saat ini tidak terlalu besar
sehingga ketersediaan anggur di Indonesia merupakan hasil impor. Ia pun menegaskan pemerintah akan berupaya mengurangi impor dengan menghasilkan benih-benih terbaik agar bisa ditanam di dalam negeri. Residu kimia yang ada dalam anggur Shan Muscat di Thailand dapat mengganggu sistem saraf, pertumbuhan, hingga fungsi autoimun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono resmi ditunjuk Presiden Prabowo sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN. Penunjukan ini sebagai keseriusan pemerintahan Prabowo dalam meneruskan pembangunan IKN. Kepastian penunjukan Basuki Hadi Mulyono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara Presiden itu berdasarkan atas surat Presiden atau Surpres yang dikeluarkan Prabowo. Melansir okezone.com, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsyayuda menyebutkan surpres tersebut telah sampai ke pimpinan DPR. Meski demikian, menurut Rifki, Komisi 2 DPR RI masih menunggu disposisi pimpinan. Karena itu, otorita IKN belum memiliki kepala definitif. Sebelumnya Presiden Prabowo dikabarkan telah menunjuk Basuki Hadi Mulyono sebagai Kepala Otorita IKN. Informasi mengenai pengangkatan Basuki disampaikan Hasim Joyo Hadikusumo, adik Prabowo Subianto. Menurut Hasim, penunjukan Basuki sebagai Kepala Otorita IKN menunjukkan keseriusan pemerintahan Prabowo dalam meneruskan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Hasim juga menyebut pemerintah akan lebih fokus pada pembangunan sarana dan prasarana kota. Hal tersebut mengingat hingga saat ini IKN belum memiliki fasilitas yang memadai untuk berfungsi sebagai ibu kota baru. Pemirsa, Menteri Koperasi mendukung rencana pemerintah yang akan menghapus utang 6 juta petani dan nelayan untuk meningkatkan swasembada pangan. Wakil Menteri Pertanian memastikan saat ini ada 50 hingga 60 perusahaan yang berkomitmen mendatangkan 2 juta ekor sapi perah dan sapi potong guna mendukung program makan bergizi dan susu gratis. Kementerian Koperasi mendukung kebijakan pemerintah untuk menghapus bukukan utang bank kepada 6 juta petani dan nelayan. Utang yang melilit 6 juta petani dan nelayan senilai 8,3 triliun rupiah tersebut merupakan utang masa lalu sejak 1998 hingga 1999. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memastikan saat ini sudah ada 50 hingga 60 perusahaan yang berkomitmen untuk mendatangkan 2 juta ekor sapi perah maupun sapi potong guna mendukung program makan bergizi atau susu gratis. Sudaryono menekankan pemerintah tidak melakukan impor barang jadi, namun membuka ruang kepada pengusaha yang ingin mendatangkan sapi hidup sehingga produksi dilakukan di dalam negeri. Sebanyak 1.300 box makanan seharga Rp23.000 dibagikan kepada siswa, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, hingga SMA. Setiap murid mendapatkan box makan bergizi berisi 1 porsi nasi goreng, ikan, telur, sayur, dan buah jeruk. Pemirsa, sebuah truk kontainer menabrak rumah warkop dan sepeda motor di Jalan Raya Tipar Cakung, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Dugaan sementara kecelakaan terjadi akibat kelalaian supir yang meninggalkan truk dalam kondisi mesin menyala. Truk kontainer yang baru saja keluar dari gudang perusahaan ini tiba-tiba hilang kendali dan menabrak bangunan rumah serta warung kopi. Selain itu, truk juga sempat menabrak sepeda motor yang melintas. Pengemudi sepeda motor selamat, sementara kondisi rumah warga yang ditabrak truk rusak parah dan sebagian lainnya hancur. Insiden yang tiba-tiba ini membuat pemilik rumah kaget, apalagi saat kejadian ia hanya mendengar suara benturan kencang dari depan rumah. Dirinya tidak menyangka bahwa truk kontainer menabrak sebagian rumahnya hingga hancur. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kecelakaan ini, namun kendaraan truk langsung dibawa ke dalam area perusahaan pemilik truk. Pemirsa, Cagup Jakarta Pramono Anung kembali menggelar kampanye ke warga Rorotan, Jakarta Utara. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah di Buletin iNews Pagi.
Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung berkampanye mendengar keluhan warga Rorotan, Jakarta Utara soal banjir yang kerap melanda Rorotan. Sementara calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan ke wilayah Cakung, Jakarta Timur. RK berjanji menggratiskan sekolah swasta di Jakarta. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung kembali melakukan kampanye dengan mendengar keluhan warga Rorotan, Jakarta Utara, Kamis sore. Warga Rorotan menyampaikan keluhan mereka ke Pramono soal masalah banjir. Warga menyebut kawasan Rorotan kerap kali menjadi langganan banjir saat hujan maupun naiknya air laut atau banjirop. Menanggapi keluhan itu, Pramono mengatakan berencana akan membangun taman mangrove sekitar lokasi aliran air untuk mengatasi banjir seperti di Pantai Indah Kapuk. Selain itu, Pramono juga melakukan simulasi pencoblosan bersama warga Rorotan. Sementara calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil berkampanye dengan belusukan di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Kedatangan RK disambut baik warga Cakung. Dalam kesempatan itu, RK berjanji akan menggratiskan sekolah swasta di Jakarta jika terpilih menjadi gubernur. Yang kedua, tahun depan anak-anak ibu yang sekolah swasta nanti sekolahnya dibayarin, digratiskan. Selain itu, RK juga sempat buka suara soal sejumlah politikus Koalisi Indonesia Maju, Kim Plus, yang menyatakan dukungannya kepada pasangan Pramono Anung Rano Karno di Pilkada Jakarta. RK mengaku tak ambil pusing dan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, guna mempererat tali kekeluargaan dan kekompakan, DPP Partai Perindo menggelar team building outbound di Lido Lake Resort, KEK MNC Lido City, Cigombong, Kabupaten Bogor. Dan kegiatan ini diikuti langsung jajaran pengurus dan kader, serta dipimpin langsung Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angelata Nusudibyo. Suasana riang dan penuh semangat memenuhi area kegiatan outbound DPP Partai Perindo di Lido Lake Resort KEK MNC Lido City, Cigombong, Kabupaten Bogor. Tak hanya menikmati kebersamaan, ratusan kader yang berpartisipasi turut aktif mengikuti berbagai kegiatan yang mengasah keterampilan dan semangat dalam bekerja sama. Ketua Umum DPP Partai Perindo Angelata Nusudibyo juga turut serta dalam kegiatan ini untuk memberikan semangat dan menunjukkan kekompakan saat bermain games bersama para kader. Tak ketinggalan keseruan juga terlihat saat menguji keberanian menaiki perahu rakit tradisional yang terbuat dari bambu dan ban. Menurut saya ini sangat dibutuhkan, apalagi kita mau mulai mentransformasi partai dengan kerjasama kolektif yang lebih baik gitu. Dan tim building ini sebenarnya adalah wujud dari Mbak Ketum kita sendiri yang mau turun tangan ke teman-teman di dalam partai politik, dan juga teman-teman semua yang ada di sini punya perannya masing-masing. Kita berkomitmen harus satu hati, satu kata, kita harus kompak supaya kedepannya ini menjadi basis yang sangat baik sekali untuk kita bisa bekerja sama sebagai tim untuk memajukan Partai Perindo tentunya, dan pada akhirnya bisa turut mendukung program pemerintah dan seluruh kebijakan yang pemerintah lakukan dalam pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran tentunya. Outbound bertema Iya Ate Iya Teki atau satu hati satu kata ini diharapkan akan memperkuat komitmen dalam tubuh partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini, sekaligus menambah kesolidan bagi para pengurus dan seluruh kader Partai Perindo di seluruh Indonesia. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Anissa Septiarani, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita pada pagi hari ini. Jangan lupa Anda juga dapat mengakses dan memperbaharui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okezon.com seperti yang tertera di layar kaca Anda. Saya Baby Kristami, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.